Ini digunakan untuk mendeteksi pulse pada KWH elektronik. Kemudian ketika lampu atau LED-nya berwarna hijau, ini digunakan untuk mendeteksi piringan pada KWH meter mekanik. Dan yang terakhir, ketika LED atau lampu berwarna oranye, maka itu dalam mode manual. Selanjutnya saya akan memasang optical sensor pada KWH meter yang akan kita uji dengan mempresisikan posisinya antara optical sensor dengan pulsnya. Ketika optical sensor sudah membaca pulse dan optical sensor mengedip, artinya sudah terbaca dan bisa dihitung oleh Android, sehingga kita bisa memulai perhitungan melalui aplikasinya di Android. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan aplikasi The Meter. Dengan langkah pertama yaitu kita harus menginput data pelanggan yang akan kita uji. Apabila kita telah menginput dan men-save-nya, kemudian kita klik kanan, kemudian analisa KWH meter. Nah, disinilah ada 5 langkah, dan langkah yang pertama adalah kita harus mengkoneksikan antara alat yaitu clamp power meter dengan aplikasi dengan cara menghubungkan dengan koneksi Bluetooth. Yaitu langkah pertama kita mempernya yaitu dengan mengklik kanan atas. Kemudian di sini adalah filter untuk menyaring Bluetooth dari clamp power meternya. Kita hapus saja agar semua Bluetooth bisa tersaring. Kemudian kita klik simpan setelah menghapus. Kemudian kita klik scanning. Dan apabila kita telah mengklik tombol scanning namun Bluetooth dari clamp power meternya itu belum muncul, artinya kita harus mengecek Bluetooth di clamp power meternya. Apabila kita belum mengaktifkannya, kita aktifkan dengan mengklik tombol Bluetooth di clamp power meter sehingga bisa terbaca, dan kita mulai klik lagi scanning. Nah, namun apabila belum juga, kita cek Bluetooth di HP kita harus diaktifkan. Nah, ketika clamp power meter sudah aktif dan Bluetooth di HP kita sudah aktif, kita melakukan scanning ulang. Nah, di sini sudah terbaca Bluetooth dari clamp power meter RS. Kita tinggal connect. Nah, setelah connect kita kembali. Setelah kita pair, kemudian kita koneksikan antara alat yaitu dengan aplikasi dengan cara mengklik tombol Bluetooth di sisi kiri atas. Kita klik. Nah, sedang menghubungkan. Setelah terhubung, di sebelah sisi tombol Bluetooth ada tulisan yang menandakan itu Bluetooth sudah terkoneksi dengan aplikasi. Nah, selanjutnya kita next. Apabila kita sudah semuanya yakin dengan semuanya sudah benar, kita klik next. Kemudian di step kedua adalah step untuk melakukan pengujian pada KWH meter. Pada step pengujian KWH meter ini ada dua mode, yaitu mode arus dan mode KW. Nah, ketika kita menggunakan mode arus, kita harus memasukkan tegangan dan kospinya. Namun apabila kita sudah mendapatkan tegangan, kita menggunakan mode KW sehingga kita tidak perlu menginput tegangan dan kospinya lagi. Apabila kita akan melakukan pengukuran atau pengujian pada KWH meter, pada sisi clamp power meter harus dalam mode watt. Apabila tidak dalam mode watt, kita tidak akan bisa melakukan pengujian pengukuran. Apabila sudah benar, kita klik tombol start. Kemudian tunggu beberapa saat untuk mendapatkan hasil dari pengukuran. Inilah hasil dari pengujian error KWH dengan hasil 0,45, dan ada keterangan lakukanlah pengujian atau pengetesan beberapa kali agar mendapatkan hasil yang stabil, contohnya 2, 3, atau 4 kali. Apabila kita sudah yakin, kita klik next. Nah,
Di step inilah kita diminta untuk mengisi data instan. Nah, berhubung kita menggunakan mode KW, artinya mode ukur KW sudah terisi secara otomatis, sehingga kita hanya perlu untuk mengisi 3, yaitu Kospi, tegangan, dan arus. Nah, kita contoh mengklik Kospi. Nah, di sini ada keterangan mode alat ukur bukan Kospi. Jadi sehingga kita tidak bisa mengambil data instan dari klaim powermeter. Caranya kita mengganti modenya, yaitu dengan mode Kospi, yaitu di switch-nya di watt, dan kita klik mode sekali. Nah, muncullah di sini Kospi-nya. Nah, sehingga kita bisa mengklik dan mengambil datanya. Kemudian sama seperti yang lainnya, seperti kita akan mendapatkan tegangan, pindahkan switch-nya atau modenya ke tegangan, atau arus dulu boleh. Nah, kita mendapatkan arusnya. Kemudian tegangan kita pindahkan lagi ke mode tegangan. Nah, kita sudah mendapatkan semuanya. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memfoto KWH meternya dan pembatas arusnya. Contohnya kita akan mengambil foto KWH meternya terlebih dahulu. Nah, agar foto KWH meternya jelas, kita cabut saja dulu optical sensornya. Nah, setelah kita mencabut, kita baru memfotonya. Setelah fotonya dapat, kita klik checklist. Kemudian selanjutnya kita memfoto pembatas arusnya atau MCB-nya. Oke. Setelah kita berhasil memfoto, kita klik checklist juga. Kemudian kita next. Nah, di sini ada 3 step untuk melakukan pengecekan instalasi sambungan, yaitu dengan pengukuran arus bocor, kemudian pengukuran arus sumber, dan arus input KWH. Dari ketiga langkah untuk pengecekan instalasi sambungan, kita bisa memulainya yang mana terlebih dahulu, tidak mesti berurutan dari atas ke bawah. Contohnya saya akan memulai pengukuran arus input KWH. Klik iya. Nah, di sini dia tidak bisa melakukan pengukuran arus input KWH karena modenya bukan arus. Jadi untuk melakukan pengecekan ketiganya, kita harus menggunakan mode arus agar kita bisa membaca arus input KWH dan lain-lain. Contohnya setelah saya berubah ke mode arus, saya bisa memfoto hasil dari arus input KWH. Nah, setelah kita foto atau saya foto, kita klik checklist. Kemudian selanjutnya adalah untuk pengukuran arus bocor dan arus sumber, yaitu pada sisi PLN. Baik, kemudian saya akan melanjutkan pengukuran arus bocor dan arus sumber, yaitu dengan mengklaimkan di sisi PLN, atau sesudah keluar dari rumah kita bisa langsung mengklaimkan, dan kita akan melakukan pengujian arus bocor dan arus sumber, yaitu arus bocor dengan kita mengklaimkan antara fasa dan netral. Setelah kita tahu hasilnya adalah 0, artinya itu tidak ada kebocoran. Baik, apabila kita sudah mendapatkan hasilnya, kemudian kita foto, kemudian simpan di aplikasi agar kita bisa menyimpan fotonya. Kemudian setelahnya, apabila kita sudah melakukan pengukuran arus bocor, kita melakukan arus sumber, yaitu dengan mengklaimkan pada sisi fasa di sisi PLN. Itu setelah kita mendapatkan arusnya, kita kemudian foto. Nah, setelah dapat, kita simpan. Nah, inilah hasil dari pengukuran instalasi sambungan, yaitu dengan arus bocor, kemudian arus sumber, dan arus input KWH. Kemudian apabila kita sudah semua, kita klik next.
Dan inilah tampilan hasil dari pengukuran kWh meter dan pengukuran instalasi sambungan. Di sini ada keterangan bahwa pengukuran kWh meter dengan error 0,45 dalam kondisi bagus, dan pengukuran instalasi sambungan dengan arus 0,0 ampere yaitu dalam kondisi wajar. Bila kita telah melakukan pengukuran kWh meter dan instalasi sambungan, selanjutnya kita mensimpan. Nah, setelah kita berhasil mensimpan dan kita akan melihat hasil pengukuran dari data pelanggan yang telah kita uji, yaitu dengan mengklik pengukuran di kanan bawah. Nah, di sini semua hasil pengukuran data pelanggan yang telah diuji semuanya akan tampil di data pengukuran. Nah, inilah yang terbaru. Saya klik dan inilah hasil dari pengukuran error kWh meter dan pengukuran arus sumber. Semuanya sudah terlampir dalam satu lembar, dan kita bisa mengirimkan file ini dengan format PDF ke aplikasi WhatsApp. Contohnya kita klik berbagi dan kita pilih WhatsApp. Nah, kemudian kita pilih ke siapa akan mengirim, dan di sini sudah otomatis berubah menjadi file PDF. Kemudian inilah hasilnya dan kita bisa mengirimkan. Nah, itulah dari demo alat The Clamp Check Energy Meter.